hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman yang senantiasa mengikuti kajian rutin di Masjid Baitur Rahim Sangarina Banjaran. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kajian rutin Kamis ketiga yang diisi oleh masyarakat yang merasa gelisah terhadap aturan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu, agar kita lebih bijak dalam menyikapi soal-soal yang sedang menghangat di negara yang kita cintai ini, kita tidak menjadi salah kaprah dan kita memiliki langkah yang tepat untuk mengikuti apa yang direncanakan oleh pemerintah itu sendiri. Pada beberapa hari yang lalu kita diperlihatkan banyak masyarakat yang berbondong-bondong berdemo menyuarakan suara rakyatnya. Kita lihat adalah para pekerja, para buruh ataupun para mahasiswa yang sering kita sebut undang-undang itu undang-undang atau Omnibus Law. Nah, pada malam ini tema yang akan kita kaji yaitu bukan tentang urusan bisnis atau urusan bekerja sebagai buruh, tetapi kajian pada malam hari ini menyikapi tentang aturan-aturan yang sudah diketok palu itu. Tema pada malam hari ini yaitu soal pendidikan dalam RUU Cipta Kerja. Untuk itu, mari kita simak, buka mata, buka telinga, buka hati, gunakan semua fungsinya, ketiga alat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendengar, melihat dan memahami apa yang terlihat, terdengar oleh kita semua, sehingga kita menjadi terarah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai kajian pada malam hari ini. Kepada Al Ustadz Amin Mukhtar kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd.
Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in umira bima'siyatin fala sam'a alaih wala ta'ah. Al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, mewujudkan salah satu dari sekian banyak usaha kita untuk meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita maklumi bahwa pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law Cilaka, yaitu Cipta Lapangan Kerja, pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020 mendapat protes dari banyak pihak. Yang ingin disampaikan, yang pertama, bahwa undang-undang ini diprotes bukan hanya oleh kaum buruh dan pekerja, karena saya kira umumnya masyarakat kita menyangka bahwa undang-undang ini memiliki banyak masalah berkenaan dengan hak-hak buruh dan pekerja. Padahal undang-undang ini dipandang bisa merugikan rakyat Indonesia dalam ragam masalah, dari mulai persoalan buruh atau pekerja, persoalan pendidikan, persoalan keagamaan, menyangkut urusan lingkungan hidup, menyangkut urusan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya persoalan pesangon, urusan UMR, urusan masalah cuti kerja. Jadi masalah-masalah itu hanyalah segelintir masalah dari sekian banyak permasalahan yang dapat merugikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, ini yang perlu disampaikan, karena jangan sampai ada pemahaman yang tidak utuh di kalangan masyarakat, seakan-akan persoalan ini hanya persoalan buruh. Tetapi sebenarnya banyak hal, banyak aspek. Maka protes penolakan undang-undang yang dipandang mengandung kedoliman sistemik ini diwujudkan dalam ragam aksi. Maka unjuk rasa di berbagai daerah alias demo itu adalah salah satu di antara wujud atas ketidaksetujuan terhadap undang-undang ini. Walaupun Bapak Ibu teramat disayangkan, protes yang dilakukan hampir di 18 provinsi di berbagai daerah berujung rusuh. Itu semua tentu kita sangat menyayangkan, dan menjadi penting bagi kita siapa sebetulnya yang membuat kerusuhan. Apakah benar itu adalah orang yang demo menuntut tadi persoalan undang-undang ini, atau ternyata banyak pihak yang ikut demo tapi tujuannya berbeda, yang ingin mencitrakan bahwa demo ini adalah demo yang tidak murni,
demo yang tidak beradab. Itu masalah kedua. Jadi masalah pertama bukan hanya persoalan buruh. Yang kedua, dalam demo yang kemudian timbul kerusuhan, lalu kemudian orang menimbulkan antipati terhadap hak-hak yang dituntut oleh rakyat, padahal siapa sesungguhnya yang melakukan upaya penruksakan. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga, ketika unjuk rasa sudah berdarah-darah, teramat disayangkan Bapak Ibu, sekiranya petinggi negeri masbuk, kermah masbuk, lalu menuding bahwa demo ini dipengaruhi oleh hoaks. Padahal sekiranya demo dikarenakan ada salah komunikasi pembacaan terhadap rancangan undang-undang, ada persoalan mispersepsi, belum tercipta kesepahaman, hemat kami tak usah nunggu dulu sampai berdarah-darah. Begitu diketuk palu langsung dijelaskan. Karena belum tentu masyarakat kita semua paham, apalagi undang-undangnya sebedegul ini. Ini yang sudah dirubah Bu, nanti kita bahas. Jadi kita ngajinya ngaji ini sekarang, sugan jadi garendut orang sanggar, atau tibalik nugas gendut jadi begang. Mohon maaf Bu, ini mumpung live streaming, jangankan kita, anggota DPR saja belum tentu semua tahu. Para pejabat pemerintah juga belum tentu tahu. Lalu tiba-tiba masyarakat berdasarkan pengetahuan yang didapat, kemudian dia melaksanakan unjuk rasa, sudah berdarah-darah menyebutkan, oh aya miskomunikasi, aya tadi kapangaruhan ku hoax. Tentu ini tidak bijaksana. Sebab kalau sekiranya dimungkinkan ada disharmoni, ada miskomunikasi, beda pemahaman, alangkah bijaknya sejak awal untuk disampaikan secara terbuka atau dalam posisi kita transparan. Maka khawatir justru karena ketidakmampuan menyampaikan masalah yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu, kebijakan yang akan diambil, ini hak dan kewajiban Bapak Ibu. Silahkan kalau kira-kira ada yang tidak setuju, itu kan jauh lebih indah kalau dilakukan sejak awal. Tetapi Bapak Ibu, maka boleh jadi kekacauan memang dikehendaki oleh sebagian pihak. Karena intinya bukan mau membangun kesepahaman antara aparat dengan rakyat, antara pemerintah, tetapi ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin membuat kacau sehingga antep we keges berdarah-darah. Urang jelaskan, oh terkena berita bohong misalkan, padahal boleh jadi karena kurang sigapnya memberikan informasi, tidak transparannya memberikan penjelasan, maka boleh jadi itu yang memicu orang menjadi salah tafsir. Bahkan boleh jadi karena pengelolaan komunikasi, bisa jadi itu menjadi sumber hoax di masyarakat yang sesungguhnya. Itu sekali lagi kenyataan yang kita hadapi. Kita menyayangkan, tetapi bagi kita tentu hari ini dikhawatirkan pokok masalah itu kemudian menjadi teralihkan karena sibuk mencari siapa dalam kerusuhan. Kemudian sibuk lagi persoalan yang lain. Apakah ini dibayarlah demonya? Tapi inti masalah akhirnya dikhawatirkan menguap. Ditangkaplah tokoh-tokoh. Nah itu juga bagi kita tentu tidak boleh mengalihkan perhatian kita, karena kita ingin membangun bangsa berkeadaban sesuai dengan amanat undang-undang yang Ibu Mapa tos katambul Undang-Undang Pendidikan Nasional.
Di antaranya Bapak Ibu, semua komponen bangsa dalam tujuan pendidikan nasional dari mulai tahun 89, berarti saya baru lepas dari SD beberapa tahun, di nomor 4 bab 2 yang dikukuhkan kembali di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Apa tujuan pendidikan nasional? Yaitu mencerdaskan anak bangsa. Berarti dalam konteks ini yang disebut mencerdaskan anak bangsa, maka masyarakat itu punya hak untuk mengetahui, diilmukan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajiban, tak terkecuali berkenaan dengan undang-undang dan peraturan yang akan banyak berhubungan dengan urusan publik, dengan urusan masyarakat. Inilah Bapak Ibu catatan awal yang perlu disampaikan. Kenapa kajian bulan ini mengambil satu di antara pembahasan tentang undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja, lalu kemudian masuk pendidikan. Timbul pertanyaan, apa hubungannya cenah pendidikan jeung cipta kerja? Itu gambaran ketidaktahuan kita karena disangkana urusan buruh saja. Oke, ini yang perlu disampaikan. Yang kedua, yang penting juga saya sampaikan, apakah benar bahwa masalah ini terpicu urusan hoax? Maka saya berikan catatan-catatan sederhana, Bang. Saya bukan ahli hukum, abdi mangan al ustadu gitu. Ya nabu al ustadu, Ustad mah teu ngarti urusan pulutak politik. Ustad mah boga tanggung jawab ngadidik. Maka di antara contoh adanya ketidaknyambungan informasi bukan karena hoax, tetapi perubahan-perubahan yang menurut bahasa ahli hukum itu disebutnya urusan bukan sekedar isi tapi cacat formil. Misalkan Bapak Ibu, proses prosedur, oke, sebelum rapat paripurna ketuk Palu hari Senin tanggal 5 Oktober itu, maka draft RUU ini 1028 halaman. Itu Pak. Yang 1028 Ibu sudah baca belum? Halo. Iya teh tos dikurangan 1082 halaman sigana tua sebelum waktunya. Daripada ngarti mencret heula. Da moal mungkin atuh Bu masyarakat urang sobat titah maca nu kieu. Kapan tadi anggota dewan ge cantang tu kabeh. Para menterina ge cantang tu. Ya benya. Nah itu contoh. Ari ieu jeung rurusuhan. Rapat ketuk Palu jeung tengah peuting nih gitu. Kan gitu Bu. Wajar ari masyarakat mah aya naon ieu mah jeung tengah peuting bari jeung teu narima naskahna gitu kan. Urang wae tita sabu. Ibu siap sabulan maca? Nah, ieu mah tos dipeureut. Itu contoh Bu sederhana masyarakat memacana. Manyanyian undang-undang teh siga karya tulis santri madrasah bulak-balik dicoret-coret ku dosen. Balik deui, coret deui, ieu salah. Sederhana kan cara mikir kita menaon nu nampe mah wal nampe, nu nemrak. Yang dohirnya sederhana. Dan sigana mah tingkat RT di Sanggar gitu-gitu teuing bolak-balik coret-coret. Nah, itu contoh sebelum ketuk Palu 1028 karek ningali halaman can ningali jumlah pasal. Ningali kandelna we heula urang mah. Eusina teuing bawa lagu potong bebek kan teu apa. Oke Bu.
Nah, setelah rapat paripurna ketuk palu, maka beredar yang jadi 905 halaman. Maka satu hari kemudian berubah lagi jadi 1035 halaman. Yang terbaru menjadi 812 halaman. Maka inilah Bapak Ibu, ini undang-undang draft final yang berubah-ubah secara halaman sederhana, belum isi nih. Yang kemudian hari kemarin ini diserahkan ke Presiden untuk diundangkan, untuk ditandatangani. Kenapa Bapak Ibu saya harus menyampaikan ini? Untuk menggambarkan bahwa kalau kita tergerak bukan karena hoax. Nah, kapan ditambul ku ibu mau opat jenis. Tadi nama bari di sana opatanana. Ku sim kuring teh ngan sim kuring husnodon ku ibu mah katambul. Tak di sana opatanana Bu gitu. Bahwa tidak mungkin kita sampai ngaruksak Ibu Pertiwi. Orang yang demo murni menuntut kejelasan, menuntut tadi hak, menuntut tadi persoalan kebangsaan, lalu ngaruksak, kan jauh melu. Nah, ini yang saya katakan tidak bijak. Sekiranya ada miskomunikasi, ada tadi disharmoni, ada tadi kemudian tidak paham. Misalkan jo ujug-ujug, oh si eta mah cenah ku hoax, ku hoak mata demo, itu kurang bijaksana. Karena justru dari pemerintah dan DPR-nya kalau berubah-ubah saja seperti ini, we contoh, itu nu mana nu asli gitu kan. Nah, maka ada ketidakmampuan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, itu lebih baik diakui. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya kurang menyenangkan, ini kok belum sampai, ini kok salah. Iya mah begitu aya masalah, oh saya tamas nah kena berita wadul. Nah, itu yang saya katakan kurang bijaksana. Ya. Nah, jadi ini gambaran bahwa masalah ini tidak sesederhana menyatakan terpengaruh oleh hoax. Bahkan bisa jadi sekali lagi sebagian aparat pemerintah, kemudian tadi anggota dewan belum tentu pernah baca ningali wae ge acan cigana teh kitu. Tidak mustahil. Karena saha nu kersa atuh Bu. Ngan ari itu mah maca sakumaha ge dibayar. Dari gaji ari ibu mah titah maca ge henteu kitu. Ciga mau diusulkan jadi pembaca bayaran, rada siap punya, beri datang salembar sabaraha. Nah gitu kan. Nah jadi inilah sekali lagi yang perlu saya sampaikan. Ini ambil contoh. Ini bukan hoax. Ini contoh Bu, masih berupa RUU versi 1028. Oke, karena ibu mah cepet bacana, iya halaman hiji, tak iya halaman 1028 tuh cepet bacana kan gitu. Jadi ini bukan hoax. 1028. Saya ambil contoh klaster pendidikan. Bukan hoax, ada urusan pendidikan di UU Ciptaker. Lihat Bapak Ibu. Jadi nanti susunannya induk ada yang disebut bagian keempat, judulnya penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi. Oke, maka bagian ini diawali dengan paragraf 1. Judulnya umum di pasal 27. Perizinan berusaha terdiri atas sektor, di antaranya di huruf K, pendidikan dan kebudayaan. M, keagamaan. Gitu Bu, di K.
K. Pendidikan dan kebudayaan. M. Keagamaan. Ibu, kita orang awam. Tinggal Ibu, judulna teh perizinan berusaha. Lamun ibu ngadangu usaha naon nu kabayang? Bisnis kan? Itulah sederhana cara mikir masyarakat mah Pak, gitu. Judulna teh perizinan berusaha. Di antarana teh di sektor pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Yang mudah dipahami berusaha mah bisnis. Sok simurik naros ka ibu. Lamun ayeuna orang sanggar ngartikeun kitu naon lepatna? Berarti lamun teu jelas lepat nu nyieun. Kedahna diterangkeun. Nu dimaksud berizin usaha teh misalkan lamun ibu ngajarna bari dagang bala-bala. Sakolana bari muka kafe. Pasantrenna make muka lapak kan kahartos. Mangga dicek aya teh penjelasanana nu dimaksud siga kitu. Tong aya. You know tong aya, tong aya. Nah, ieu teh RUU, Bu. Makanya semua pihak khususnya para pegiat pendidikan nolak di awal. Bukan setelah diketuk palu. Semua keberatan. Baik PGRI, Taman Siswa, Muhammadiyah, NU, Persis, semua menolak. Forum Rektor menolak. Apa Bu? Jangan ada klaster pendidikan di RUU. Kemudian rapatlah bertemulah dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan anggota dewan, sepakat klaster pendidikan dicabut. Maka asumsi pandangan ketika ketuk palu pendidikan matos teu aya di undang-undang ini. Kan gitu Bu, sederhana cara mikir urang. Kahiji sektor pendidikan masuk dalam perizinan berusaha, maka yang mudah memahami berarti bisnis. Oke? Ditolak. Aya keneh Bu rekamana ge tanggal 24 September. Dilakukan demo besar-besaran dalam tanda petik sebelum kejadian sekarang. Dalam pertemuan itu sepakat dicabut. Nah, ini Bu lihat gambaran sebelum dicabut. Sebelum dirobah, diketuk palu. Maka contoh paragraf 12. Ini masih RUU tuh. Yang masih 1028 halaman. Paragraf 12, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 67. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor pendidikan dan kebudayaan. Undang-undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam bla 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 bla. Lebih jelas kan Bu? Nu tadi mah perizinan berusaha, klasternya disebut klaster A, B, C, D, aya K, aya M. Maka dipertegas di paragraf khusus tentang pendidikan dan kebudayaan. Mempertegas apa yang disebutkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapat perizinan berusaha dari sektor pendidikan. Betul kan, tidak salah, bisnis berarti ngabisniskeun pendidikan. Tuh ibu mah cerdas ya.
Luar biasa orang Sanggar apa Riz? Alhamdulillah. Jadi bilih engke pendak jeung atuh dari dewan taros ku ibu. Wan kanggo dewan. Tos maca acan gitu. Ku ibu-ibu mah ditambul lewat nu sakieu mah bari peureum. Apa ya? Jadi sekali lagi, jauh sebelum ada demo berdarah-darah, maka ini sudah diprotes oleh berbagai pihak dan sudah ada kesepakatan dicabut. Urusan pendidikan tidak akan masuk di UU Ciptaker, di RUU Ciptaker. Bu, nah kahandapna semakin detil syarat perizinan usaha. Mun bade ngadegen tadi, mun misalkan bade ngayakeun sakola, dimungkinkan izinna teh bukan ka Kemendikbud, bukan sekedar ka Kemenag, oge ka Menteri Perindustrian jeung Perdagangan gitu. Datos usaha teh persis seperti orang gaduh perusahaan aya TDP itu Bu, tanda daftar perusahaan, aya siup dan lain sebagainya gitu. Dan memang tidak salah, bukan penafsiran karena begitu. Di RUU-nya sekali lagi Bu, makanya semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan semuanya sepakat menolak RUU ini. Contoh, bukan sekedar urusan buruh, bukan urusan sekedar UMR, bukan sekedar urusan cuti hamil. Ternyata meliputi berbagai pihak. Paling tidak ada 11 klaster Bu gitu, sektor dalam kehidupan. Nah Bu ya, jadi sepakat dicabut, berarti bukan hoax, bukan hoax. Asli, karena memang RUU-nya begitu, sepakat dicabut. Oke Bu ya. Nah, saya buatkan, cantumkan semua khusus yang berkenaan dengan pendidikan. Ini contoh Bu. Misalkan di pasal 71, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama penjara paling lama 10 tahun atau didenda sebanyak 1 miliar. Kada bun baru ke sekolah ya tak izin. Ya. Nah, jadi ini contoh Bu. Sekali lagi, bukan hoax, asli aya dina RUU. Oke, terus next. Ini contoh saja. Terus sampai halaman 507 sampai 507. Nah, sudah, baru setelah itu ke bawahnya pariwisata di paragraf 13. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih dari halaman awal tadi membicarakan pendidikan dan kebudayaan, itu berakhir sampai halaman 506 507 dengan pembahasan di paragraf 12. Ibu, sekali lagi, inilah penting saya sampaikan, membicarakan pendidikan di RUU Ciptaker bukan hoax. Ini yang tidak tahu, banyak tidak tahu, karena selama ini yang dipahami oleh kita, UU Ciptaker teh ngurusan buruh. Ibu ya, sudah. Ini sekali lagi versi 1028 halaman.
Barusan dibacaku ibu angan 15 menit ibu mah luar biasa. Setengah jam. 1028 halaman Pak, ibu pala linter tinggal. Ye? Kalau sudah, mari kita masuk di undang-undang setelah ketuk palu. Nah, ini versi 905 lembar atau halaman. Setelah ketuk palu, sidang paripurna 5 Oktober. Ini contoh Bu, halaman satunya. Ini halaman terakhir, halaman 905. Dah Bapak mah pinter Jawa tamat ya macana tinggal ini. Ini versi 2 setelah ketuk palu sidang paripurna. Oke. Lihat posisi klaster pendidikan. Tidak ada perubahan, yaitu masih di bawah paragraf 1 umum pasal 26 bagian keempat. Penyederhanaan perizinan berusaha, sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi. Paragraf 1 umum pasal 26 perizinan berusaha. Terdiri atas sektor, lihat Bu, masih robah tidak pendidikan di huruf apa? Tidak kan, tadi huruf K. Masih kan? Keagamaan masih huruf M. Berarti klaster pendidikan di bawah pasal 26 perizinan berusaha tidak dicabut. Masih ada. Wajar kan Bu kalau ibu kembali menafsirkan seperti tadi? Yaitu berarti bisnis pendidikan. Ini sekali lagi tidak ada perubahan, bahwa urusan pendidikan dan keagamaan berada pada payung perizinan berusaha. Cek Pak dek naros ka Bapak, pangjelaskeun ka sim kuring, kalau bukan tadi bisnis maksudnya naon? Persoalan pendidikan disimpan di bawah perizinan berusaha. Cobi moal artina sosial. Moal sosial mah teu kudu make perizinan usaha, sosial we izina. Ya Bu ya. Sepakat kan Bu, ijma. Nah, berarti bukan Amin Muhtar saja yang cara maca gitu. Dan berarti bukan hoax. Sebab payung ini masih ada. Di RUU ada, ketuk palu tanggal 5 Oktober ternyata masih ada. Bu, mari kita cek paragraf 12-nya. Begitu masuk pembahasan khusus tentang klaster pendidikan, di paragraf 12 UU yang sudah diketuk palu masih ada. Bedanya aturan turunan nuparanjang tadi itu ditiadakan, cukup dengan payung yang ini, yaitu detailnya yang ditiadakan, tapi klasternya tetap ada pasal 65. Ibu, nah asal nama panjang Jol Kapariwisata kan gitu. Sekarang dipendekkan, pasal 65-nya ada, langsung nyambungna ka perfilman. Di bawah kebudayaan kan pendidikan dan kebudayaan. Langsung we ngagejelik kana perfilman pasal 66. Paham Bu? Pertanyaannya, masih ada klaster pendidikan? Masih. Berarti bukan hoax. Oke, saya bacakan apa adanya. Untuk memastikan ini pada draft undang-undang hasil paripurna yang 905 halaman. Oke,
Saya bacakan paragraf 12. Pendidikan dan kebudayaan. Pasal 65. Ayat 1. Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Robih tebu pemahamannya? Anger. Tidak ada yang beda secara substansi berizin usaha. Yang berbeda detailnya. Bu, 2. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Tanu diparicena eta gitu. Engkewe detil nama gumantung peraturan pemerintah. Paham Bu? Paham Bu? Apakah klaster pendidikan masih ada di undang-undang pasca ketuk palu? Hoak atau bukan? Hoak atau bukan? Bukan daya. Jadi apakah yang dimaksud sepakat dicabut klaster? Itu sudah dengan tingkat Menteri Pendidikan atau tingkat anggota Dewan tanggal 24 September. Semua sepakat cabut. Aya keneh. Pertanyaan sederhana Bu. Kalau sekarang menterinya sepakat dicabut, anggota DPR-nya sepakat dicabut, terus aya keneh, jadi ieu teh undang-undang kepentingan saha? Pan kitu pas sederhana cara ngemutna. Ya Pak, coba gara tinggal sederhana. Ayeuna Menteri Pendidikanna sepakat cabut. Ya Pak, DPR paling tidak komisi yang membidangi pendidikan sepakat cabut. Sekarang yang keberatannya para praktisi pendidikan, PGRI, Taman Siswa, Muhammadiyah, Persis, semua sepakat dicabut. Terus aya keneh tah patarosan teh ari presiden apaleun teu mata ku ibu SMS mata kamari kedahna hadir nalika aya demo entong tadi entong ningali itik dan sebagainya. Nah itu kan pentingnya melakukan komunikasi teh entong nganggo perantara wae bisi pembisikna beda niat beda maksud langsung mending oge sok ka dieu jang hayang naon ujang teh hayang diusap ku palu gitu kan itu lebih baik cek sim kuring bun bodoh ya. Kalau alasannya disharmoni ada mispersepsi ada salah paham kan tinggal diklirkeun teu kedah berdarah-darah ngaduruk halte atuh saatos halte berduruk-duruk oh cenah aya hoak teh bijaksana. Dan sebetulnya bisa sederhana, teu kudu mewah, teu kudu mahal. Nah, ini contoh Bu. Jadi ini pelajaran penting bagi kita bahwa yang disebut akses publik, mendapat penjelasan seutuhnya walaupun dijamin undang-undang dina praktekna mah acan. Nah, meureun anu hayang bae lah cenah masyarakat mah cenah bodoh teu apaleun. Kan tidak boleh begitu. Dibuka sok taroskeun mana teu ngarti debat ilmiah bisi salah paham tayeu maksudna kan itu lebih bijaksana. Oke, sepakat bahwa klaster pendidikan masih ada bukan hoax. Oke, ini contoh untuk 905 halaman. Kemudian berubah menjadi 1035 halaman atau lembar. Nah Bu, ini contoh halaman 1. Ini halaman terakhir 1035 di tanggal 11 Oktober. Sudah tamat Ibu Bapak cepat macana jauh tamat deh. Oke, mari kita lihat lagi. Apakah ada perubahan
Next. Contoh, nah dibesarkan sok. Coba Bu. Bagian keempat. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi. Klaster pendidikan masih huruf K? Masih huruf K? Masih. Keagamaan? Masih kan? Berarti tidak ada perubahan. Dari ngawitan RUU kan? Kemudian tadi ketuk palu 805 halaman. Coba dirubah lagi di 1035 masih sama. Pendidikan ada satu klaster di bawah perizinan berusaha. Mari kita lihat lagi langsung kepada klaster pendidikannya, paragraf 12. Ada perubahan dicabut? Tidak ada. Berarti masih sama. Ini versi 1035. Apakah hoax? Bukan. Oke Bu, jadi 3. RUU-nya masih ada. Klaster pendidikan di bawah perizinan berusaha. Masuk tadi UU 95, berubahnya hanya aturan detailnya. Maka payungnya sama, tetap tidak digeser ke ranah yang lain perizinan berusaha. Paragrafnya masih paragraf 12. Masuk tadi cenah perubahan ketikan, spasi dan sebagainya, huruf Arabna yang 20. Masuk terobah, robah halaman wungkul tetapi tetap. Terakhir yang diserahkan ke Presiden hari Rabu kemarin. Bu, tanggal 14 Oktober tahun 2020. Yang terakhir 812 lembar atau halaman. Bu, ini nomor halaman nomor satunya. Ini halaman 812. Inilah yang saya bawa Bu, gitu. Jadi ini draft final naskah terakhir dari DPR sebelum ditandatangan oleh Presiden. Inilah yang kemarin diserahkan. Gitu Bu. Makanya kan terbayang ku Ibu, opat versi lamun kusim kuring dicanda kerningang anjing lumayan ya Bu. Marade suka nambih kiloan tadi cobi. Iya kalau dibaca kumaha Bu, batur mah maca teh aya duitan. Kapan mah urang mah statusna disamakan yang di karpetan. Gitu Bu, naon urang mah rasa tanggung jawab. Maca kieu teh umat supaya ngarti, umat tong dibodohkeun. Batur mah kikituan dibayar bari jeung teu maraca. Siap Bu? Siap. Jadi kayak bisi pendak sareng anggota dewan. Taroskeun, Pak, Bapak tos maca RUU sekian halaman sampai nu terakhir. Bilih pajarkeun kami demo teh kena hoax. Dibayar tadi 50.000 amit-amit abdi demo lamun 1 triliun mikir-mikir kan. Siap Bu, 1 triliun Bu demo Bu. Demona ke pasar eta tah. Oke ya, contoh nih. Sudah saya perlihatkan kembali bagian keempat. Bagian keempat tidak ada perubahan, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi. Masih di paragraf 1 umum, pasal 26 klaster pendidikan masih di huruf K, agama di huruf M.
Berarti sekali lagi, sejak awal sampai akhir tidak ada perubahan. Padahal sudah ada kesepakatan untuk dicabut pendidikan, jangan dibawa-bawa di undang-undang ini. Tetapi dengan 4 bukti ternyata tidak ada perubahan, tetap dicantumkan. Oke, sekarang yang terakhir karena sudah jam 11, kita masuk di langsung klaster pendidikannya. Masih di paragraf 12. Masih di pasal yang sama 65, yang membedakan halamannya. Sama sekali tidak ada perubahan. Ayat 1 menyebutkan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Jadi upami ibu rek ngadegen TK RA tah wayahna kitu Bu. Kedah nambihan berarti perizinan tadi selain kasabu. Nah, ka Kemendikbud atau Kemenag, ke Menteri Perindustrian Perdagangan. Nah gitu atuh Bu, gampil Bu. Kapan tos arahli usaha. Aya nama kudu ngurus madrasah usaha gitu. Naon jual beli murid. Eksploitasi gitu kan Bu. Apa namanya itu, jual beli SDM kan gitu. Sekali lagi Bu, tidak salah masyarakat karena memang macam anu aya. Oda sanes kitu maksudna eta mah ti tukang nyusul nu eta mah, yang jelas mah kieu dina undang-undang yang sudah ketuk palu masih ada, tak berubah. Yang dirubah hanyalah pasal-pasal berkenaan dengan mekanismenya, dengan teknisnya, dengan peraturan. Eta mangke ku peraturan pemerintah, tapi klasternya masih ada. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Berarti ini bukan hoaks, ini fakta. Maka sekali lagi, orang demo, khususnya aktivis pendidikan, para praktisi, ku hoaks bukan daya. Nah itulah saya katakan kembali, kurang bijaksana. Lebih baik harusnya mencari solusi. Bagaimana supaya ini sudah diketuk palu, apakah mau dicabut atau nanti buat peraturan yang bisa menjamin bahwa pelaksanaan pendidikan moal dikomersil. Siapa yang akan menjamin dina pelaksanaan kan gitu kan Bu ya. Nah jadi ini contoh berkenaan dengan klaster pendidikan. Nah berarti mari kita bahas. Inilah contoh yang paling aktual, bukan hoaks, tetapi ada ketidakjelasan informasi untuk tidak menyebut, tidak becus mengelola. Itu sedikit terjelas informasi teh ongkoh geus dicabut aya keneh. Oh cenah tidak, ieu mah tidak komersil, sidik disebutkeun age dina izin usaha. Maka inilah contoh yang ingin kita bedah dalam kajian ini. Jadi ngaji nama acan Bu, tadi mah neme mukodimah. Atau Bu peperieun orang teh apal eusina, apal-apal jumlah halaman atuh. Atau apalkeun ieu peperieun Quran 30 juz teu apal. Sogan ku ieu mah weureu atuh Bu gitu kan Bu. Olapnya Bu nya sebelum waktunya. Dah. Jadi inilah contoh yang ingin saya pertajam pembahasan. 1. Fakta bukan hoaks. Oke. 2. Tidak berubah tempat, masih sama di urusan perizinan berusaha. Saya coba rangkum dari sekian banyak, baik yang kami lakukan sendiri, pandangan dari berbagai elemen, terutama para komunitas dan organisasi yang peduli
serta praktisi pendidikan di Indonesia. Di antara poin-poin yang akan menjadi dampak selama undang-undang ini tidak dirubah kembali, lalu kemudian diberlakukan. Pertama, catatan tadi dalam tanda petik ada kepastian dalam tanda petik semacam dikhianati, janjinya mau dicabut, kenyataan masih ada. Eta teh cacakan acan der. Gitu Pak. Ini buktinya, rekamannya komplit, datanya lengkap, ada kesepakatan. Dan telah diputuskan dalam rapat kerja pembahasan RUU. Jadi sudah diputuskan di DPR dicabut. Jadi sekali lagi, siapa yang berkhianat di sini? Siapa yang berkepentingan? Kenapa seakan-akan ngeyel kekeh hayang aya? Padahal sudah didesak demikian kuat dan sepakat dicabut. Inilah yang orang menyebutnya khawatir pasal titipan. Gitu Bu. Kementeriannya sudah sepakat, anggota dewan yang menempati komisi itu sepakat. Lalu tiba-tiba aya keneh, piraku siluman nu ngetik atuh. Nah itu ya contoh Pak. Ieu teh baru satu klaster. Belum nanti saya detilkan tentang tadi urusan keagamaan, kebanyakan di travel keagamaan. Terus tentang persoalan label halal. Sekiranya sudah diberi izin, ormas mengadakan label halal, sekian hari tidak bekerja, engke dicabut ku pemerintah. Pemerintah nu ngalawarkeun halal haram. Maka peran MUI, peran ormas bisa tergantikan oleh pemerintah ngaluarkeun label halal. Coba. Itu beberapa contoh Pak. Jadi ini hanya seuprit dari menggunungnya persoalan undang-undang ini. Dah ya. Nah, jadi ini diantara keberatan. Ini keberatan. Saya rangkumkan. Sektor pendidikan masuk ke dalam perizinan berusaha. Oke, karena bukan hoax kan dari tadi tidak ada perubahan. Hal ini dinilai menjadikan pendidikan sebagai komoditas, sebagai barang jualan untuk mencari keuntungan. Maka keberadaan pasal ini, Bu, pasal seberapa tadi Bu? Pendidikan? Pasal 665. Seberapa ayat? 2 ayat. Luar biasa, palinter orang sanggar ini. Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Maka merujuk pada pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan. Nah, ini disebut usaha. Maka sudah jelas di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 untuk memahamkan perizinan berusaha. Undang-undang menyebutkan usaha didefinisikan sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Ini maksud usaha menurut undang-undang. Sekiranya Bapak Ibu pengertian perizinan berusaha bukan ini definisinya, mana definisi lain di undang-undang teu aya 2 usaha mah kitu numutkeun peraturan perundang-undangan. Lamun bade aya tafsir tah teu meunang ngadadak, teu meunang nyusul.
Maknya geus diketuk palu, poho cenah dibawa ku Abah Jamrong. Engke we cenah nyusul tidak boleh. Dalam kaidah fikih Bapak Ibu, kaidah hukum disebut takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan keterangan setelah lewat dari yang dibutuhkan hukumnya tidak boleh. Sebab dibutuhkan teh harita ketika diketuk palu. Lain geus berdarah-darah jauh diterangkeun. Nah, ini contoh Bu. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu yang mengikuti, terangkan kepada kami bahwa perizinan berusaha itu maksudnya lain bisnis. Cok, make pasal mana di undang-undang? Tidak boleh pandangan pribadi dakwah pengaruh pandangan ibu me usah cenah sanes. Di mana ibu teuing? Moal aya pengaruh dan iya jadi aturan. Mun bade dicabut kan gitu, direvisi, diperbaiki kalau memang maksudnya bukan begitu. Nah, oleh karena itulah maka tidak berlebihan sekiranya komunitas pendidikan di Indonesia lintas partai, lintas madhab, lintas sekolah, semua sepakat bahwa karena tidak ada dua definisinya, tidak ada tiga tafsirnya, berarti pengertian undang-undang ini bertentangan dengan pembukaan UUD 45. Bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan itu hak setiap warga. Dengan izin berusaha lalu dikomersilkan, sakola engke salah teh lamun titah mayar mahal. Tidak, pihak sekolah nama dak legal aya undang-undangna, padahal undang-undangna bertentangan dengan ketentuan yang lebih mendasar, yang lebih tinggi, undang-undang dasar. Apa Bu? Renu sangsara rek nu beunghar, semua punya hak untuk berpendidikan. Nah, itu contoh Bu keberatan terhadap permasalahan ini. Maka inilah yang disebut dengan protes secara berkeadaban, protes bertanggung jawab, sama sekali tidak karena pengaruh hoax. Oke, kemudian contoh lain. Setelah ini masalah aya demo dan lain sebagainya, nambah keterangan baru yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Bu, salah seorang wakil ketua Badan Legislatif DPR RI tiba-tiba mere tafsir. Bu, tinggal Ibu mere tafsir. Jeung tafsirna kulisan. Dia juga tadi pandangan pribadi. Kieu Bu tafsirna tinggal ibunya teh aya ieu mah di dieu tafsirna kieu. Secara umum klaster pendidikan sudah dikeluarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tidak dengan pasal 65. Bu. Oke, jadi satu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Jokowi berarti tidak tahu undang-undang ini aya keneh. Oke, Mahfud MD, mohon maaf Pak, saya sebutkan Bapak karena Bapak pernah menyebut tidak ada klaster pendidikan. Ada. Menteri Perekonomian menyatakan juga sudah tidak ada. Ada. Bertentangan lagi dengan pernyataan Dewan Mitra Nunyeun, yaitu secara umum telah dicabut tapi tidak dengan pasal 65. Nah, disinilah Bu ayat tafsir yang tidak boleh dalam pandangan Islam, tafsirna keur mah telat. Yang kedua itu pandangan pribadi, harusna masuk dina penjelasan undang-undang.
Tambahan teu ngarti penjelasanana, jelaskeun teh dijelaskeun. Apa Bu? Gini cenah Bu tinggal. Pasal 65 dimasukkan hanya untuk menjembatani pendirian lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus, disingkat KEK. Karena masalah baru. Dina undang-undang aya kitu tadi sebutkan kecuali di KEK. Aya tadi Bu? Teu aya. Nu kadua ngarti teu KEK urang. Bujeng-bujeng KEK kok oge henteu. Coba Pak. Jadi kuduna mah nambah jelas. Saprak dijelaskan kalaka begitu jelas. Mohon maaf Ibu, inilah saya katakan tadi, berarti manajemen komunikasinya terbalik. Harusnya tadi membangun informasinya nu bener. Maka semakin dijelaskan keur mah nyicil penjelasanana, tafsirna masbuk, keur mah masbuk nyalahkeun dipicu ku demo. Begitu nerangkeun cenah aya genep 5 teh. Kanggo naon? Nanti di kawasan ekonomi khusus KEK. Coba Bu. Atau orang tengah ulang deui KEK teh geus anyar dewa ieu teh. Badaya sidang deui maksudna ieu teh gitu kan? Sidang KEK. Eta Bu. Jadi asli Bu, matak cesim goreng oge punten tadi ciga budak madrasah ngadama tugas ka ibu guru, salahna coret cek santri teh, Bu abdi lepatan naon, pokona masalah we geus si santri teh ngerjakeun DPR tah sesuai arahan, begitu ngeun salahna gitu. Kunaon salahna teh engke we gitu. Nyeun deui. Tah Bu, ini sekali lagi yang perlu diketahui. Jadi masalah nama jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Begitu Ibu ngaca, nah cenah goreng kacana ieu mah gitu Bu. Pepeskeun. Meuli deui kaca gitu. Badagan selain nama kacana, da ibu teh geulis asli nama gitu. Begitu beki badag beki katingali gorengan. Murah cenah ieu mah kacana swasta ya gitu. Pepuskeun. Kabeh geus salosin Bu. Goreng lantaran lain goreng kaca, goreng banget. Kuduna didempul. Tah ieu teh Bu siga kitu. Sidik aya nu tadi kurang teu jelas, tidak transparan. Kalakah teu balik nu demo anu. Nah itu seperti itu sederhana mah Pak. Nah maka kita tentu tidak ingin terjebak saling pro kontra, tapi ngarti henteu masalahna teh langkung penting kanggo urang. Yaitu bahwa bukan hoax, da fakta. Kedua, kita baca apa yang ada, menjelaskan tentang itu mah di kawasan khusus. Ayat tadi itu tidak ada. Berarti maka keterangan itu dianggap bukan bagian dari undang-undang. Inilah yang sekali lagi penting saya sampaikan. Oleh karena itulah, apakah para pegiat pendidikan akan menyerah? Dengan sudah ketuk palu, lalu tadi keterangan masbuk, KEK, gitu Bu. Nah, maka para pegiat pendidikan tidak akan pernah mundur. Oke, saya ambil contoh perwakilan dari jaringan pemantau pendidikan Indonesia itu secara nasional. Beliau mengatakan begini, ini sikap yang resmi akan terus diperjuangkan. Kehadiran pasal 65 hanya akan memperluas kesenjangan pendidikan. KEK Ibu, kawasan ekonomi khusus. Mun urang menyebutkeun teh kawasan bisnis, kawasan elit, rek nyieun madrasah di dinya mah wayahna kudu aya izin usaha. Lantaran piduiten wungkul di daerah eta mah. Nah, Ibu pinter nyebutna daerah baseuh.
Sanggarma daerah Jibrug malahan mah Bu. Oh, super basah Sanggarma. Lihat Bu. Ya. Kek kawasan basah. Bu, itu bukan kawasan yang mati, tetapi bisa berkembang kemana-mana. Contoh, misalkan ayeuna seluruh Indonesia yang ditetapkan jadi kawasan ekonomi basah 15 titik. Emang isuk pageto mau nambahan? Karena akan terus mengalami perkembangan kan. Besok lusa Sanggar oge masuk ke 16. Maka kalau demikian halnya, tidak ada kepastian bakal dipatok, tidak berkembang, berarti Bapak Ibu, potensi kesenjangan dan ketidakadilan bisa meluas. Nah, muhun di ditu mah baroga duit. Sekarang ketika kawasan berkembang, emang masyarakat misina di kapan anger di darinya fasilitas elit, ari gaji elit. Rek sakola ka mana? Meureun rek ka sakola eta bati naon Bu? Bati kutap ketap we. Nah, berarti kesenjangan akan semakin lebar karena tidak semua punya hak yang sama. Nah, itulah Bu yang disebut dengan kek kawasan basah. Didinya mah lantaran pasti nu ngayakeun sakola teh neangan duit. Lantaran rek neangan duit, rek neangan laba, kudu aya izin usaha. Muhun lamun didinya wungkul hiji saat terus berkembang. Mana contoh Bu? Nah, di sini banyak praktisi pendidikan. Ini generasi baru tuh. Oke, ini generasi milenial. Saya ambil contoh Bu. Ini tak ubahnya Bu. Berkaca pada skema rintisan sekolah berstandar internasional yang namanya RSBI, yang tadinya mau dianggap boleh siapapun masuk. Kenyataannya maka ternyata tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. Sudah ada modelnya namanya RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Akhirnya moal bisa kabeh kadinya. Engke teh sami siga bab gering. Bu, can diobrolnya tentang kesehatan belum ya? Engke Januari 2002 hiji. Urang bahas. Lihat Bu, sama siga kesehatan, Mbak. Mohon maaf Bu, kalau kita dengan BPJS geringna diatur sesuai budget. Lamun ibu ngiringan 2 jutaan geringna tong leuwih ti 2 juta. Matakna ka penyakitnya tanya heula. Ka penyakit kit kadenya geringna tong leuwih 2 juta, ibu ngan iuran 2 jutaan. Kan ngeri Bu, ari penyakit kudu diobatan genep juta. Ari iuran 2 juta berarti ti mana 4 jutana nginjem ka BPJS. Engke ibu iuran mayaran. Nalika gering moal waka dibere, nalika can cumpon kagantian. Kitu eta teh Bu, sami siga urang gering. Teu tiasa urang ka rumah sakit mewah. Anu penanganana bisa super cepat, super canggih alatna, lantaran BPJS lagi teu payu kadinya. Kajian payu dibatasi ngan 50 pasien. Ari pasien 500, ai kamar ngan 50. Tah Bu, jadi pendidikan akan sama dengan bidang lain, bidang kesehatan, bidang pekerjaan. Oke? Maka bukan berarti omnibus law, undang-undang ini ada manfaat, ada positif, jelas ada. Tapi kanggo naon ngobrolkeun positif, da KBG satuju. Justru yang bahaya mah justru yang negatifnya kita tidak merasa. Tiba-tiba nanti dalam praktek kita merasakan, baru mendapatkan jeritan masyarakat. Itulah sebelum kejadian, makanya yang paham bergerak untuk segera diingatkan, diperbaiki.
Nah ini Bapak Ibu contoh keberatan-keberatan khususnya di para pegiat pendidikan, bahwa persoalan undang-undang cipta kerja Omnibus Law ini bukan sekedar persoalan buruh, tetapi menyangkut banyak sektor. Satu di antaranya yaitu bidang klaster pendidikan. Bapak Ibu, kita tidak tahu nanti para petinggi, para pegiat pendidikan mau seperti apa. Apakah mau diteruskan demo, sampai dirobah, atau nanti diajukan ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Lamun ibu masih percaya, maka mari kita kawal, hindari hoaks. Karena hoaks boleh jadi dari mereka yang ingin membuat kacau, bukan dari pendemo yang murni. Tidak mungkin para pendemo membuat kacau, toh tujuan lagi justru yang perbaikan. Maknya yang perbaikan kalakah ngaruksa. Maka ini yang paling khawatir apa Bu? Banyak penumpang gelap ikut demo, pakai baju serikat pekerja, pakai alma mater mahasiswa, padahal etama bayaran tujuanna hayang ngaruksak, lain mewujudkan solusi bagi berbagai pihak, tapi terjadi ketidaksinkronan, terjadi beda paham, maka boleh jadi oleh mereka mas sengaja dipelihara karena tujuannya ingin chaos, ingin kacau. Akhirnya tujuan demo yang murni dan beradab itu akhirnya ditimbulkan kebencian. Kabeh jadi ngewa we kanu demo teh geningan ngaruksak. Berarti itulah tujuan yang tidak boleh kita kendor. Kita akan terus kawal sampai tadi keadilan menurut hak-hak masyarakat yang dijamin undang-undang itu akan ditegakkan. Dan mohon doa serta mohon untuk merapatkan saf barisan. Jangan diberi celah pihak-pihak musuh untuk mengacaukan kemurnian perjuangan dan juga memutarbalikkan fakta bahwa yang benar menjadi batil, yang batil itu dianggap benar. Maka saling berbagi informasi terhadap sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang benar itu mutlak kita perlukan. Bapak Ibu, saya kira demikianlah yang bisa disampaikan. Apalah artinya 812 halaman. Ibu tadi berapa jam? Sajam tinggal tamat orang sanggar ngabedah ieu. Luar biasa. Anugerah Bu bagi Bapak Ibu yang diberi kecerdasan oleh Allah. Hanya dengan melihat dari luar saja Ibu juga ngerti. Ini anugerah yang demikian sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi nutrisi dan energi agar kita tak boleh kendor semangat dan tetap setia di dalam mengawal setiap langkah dakwah, khususnya di lingkungan Jam'iyah Persatuan Islam demi izul Islam wal muslimin, agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera lahir batin bagi anak sesama bangsa. Sebelum ditutup, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, walaupun saya berhusnudon Bapak Ibu matos palalinter, ada sedikit waktu yang bisa dimangkalikan ke penguasa forum untuk mengelola. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Iman yang mau ikut memiliki baju dia saya endorse jadi klub. Endorse di luar ya kan. Ya, kepada iman-iman yang mau punya baju sigabah. Nah, sigabah itu singkatan siaga bencana akidah. Enten sama siaga bencana alam atau yang lainnya, tapi akidah yang dipertegas gitu. Bisa menghubungi Ustaz Faiz di luar untuk ikut berpartisipasi juga. Daerah-daerah yang lain banyak yang mengikuti, dari Bogor, Jakarta, dari Sulawesi, Malaysia, Singapura, bahkan ada yang di Taiwan. Di Taiwan, karena di Taiwan bisa ngeluarkan adilau. Ya, ada
Pertanyaan Ustaz dari Ustadz Alif Abdurrahman. Bismillah, Ustadz mau bertanya, apakah membaca sholawat dalam berdoa dianjurkan? Kedua, bagaimana sikap Persis tentang ada isu atau penelitian baru terlalu cepat sekitar 20-30 menit setelah azan di Indonesia? Ya. Barangkali itu dulu. Ya, ini untuk yang pertama berkenaan dengan masalah membaca sholawat. Yang pertama saya sampaikan dalam pembahasan, yaitu sholawat sebagai syarat sah ijabah doa telah kami bahas bahwa hadisnya dhaif. Saya ulangi, sholawat sah ijabah doa itu nanti dipersilahkan di Facebook Sigabah, entah di tempat mana, atau juga nanti di YouTube Sigabah TV, itu bisa dicek. Jadi kesimpulannya tidak ada anjuran bersolawat dalam berdoa. Maka solawat dikembalikan kepada protokol ketika dibaca bukan di dalam sholat, yaitu ketika menyebut nama Nabi. Misalkan Nabi bersabda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada itu bukan sholawat khusus untuk berdoa. Begitu Kang Alif ya. Kemudian yang kedua Kang Alif, masalah ini sebetulnya hampir sudah 1 tahun. Indonesia itu terlalu cepat, itu tidak benar. Kalau kemungkinan beda metode dimungkinkan, tapi kalau menyalahkan yang menetapkan subuh sekarang dengan alasan terlalu cepat, itu terlalu tasahul, terlalu gegabah. Begitu Kang Alif Abdurrahman yang bisa disampaikan. Jadi menganjurkan kalau mau motor sok lihat gambarna tak sholawatan cenah si gambarna teh. Ya gitu. Jadi sholawat yang begitu mulia menjadi murah harganya hanya untuk sekedar keinginan duniawi, maka sholawat itu tak lebih bahkan bisa daripada gambar Soekarno-Hatta warna merah. Itu tidaklah merendahkan, begitu? Baik, iwan-iwan yang ada di masjid, silakan yang mau memberikan pertanyaan. Karena sudah pertanyaan 1000 berarti terakhir. Terakhir. 1 tong. Cukup? Ya. Diulangi. Arti zat Allah. Sedekah subuh. Nu mana sedekah subuh teh nya? Ya. Oh, sok atuh hiji sekalian lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertanyaan ya, masih bersinggungan dengan UU. Ya, udah UU sekarang udah ketuk palu. Ini pertanyaan dari rekan saya juga. Ini pertanyaan, bagaimana menyikapi pemerintah yang mengutamakan kepentingan segelintir orang dengan menyampingkan kemaslahatan. Terus pertanyaan. Ya, jadi bagaimana menyikapi? Oh ya, bagaimana sikap ya? Ya. Oke. Udah ya. Baik. Yang pertama. Yang pertama tadi. Zat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gini, Allah itu memiliki asma dan sifat. Nah, yang disebut Allah secara fisikal. Allah itu punya fisik. Seperti Allah punya tangan, Allah punya mata,
Allah punya betis, tetapi bagaimana betis, tangan, mata Allah itu laisa kamislihi syai'un, maka tidak boleh diserupakan. Itu yang dimaksud dengan zat. Ini sering dipakai antara lain dalam sumpah Nabi. Walladzi, demi diri Muhammad yang ada dalam tangannya. Itu contoh yang disebut dengan zat. Sementara yang kedua yang disebut dengan sifat, ada sifat af'al, ada sifat zat. Sifat zat itu punya mata, sifatnya melihat. Allah punya telinganya mendengar. Sementara sifat perbuatan seperti Allah Ghadab, Allah Haya, itu yang berkenaan dengan sifat-sifat perbuatan. Begitu maksud yang dimaksud zat itu. Ya. Kedua tentang sedekah subuh. Oh iya, sedekah. Ada hadis yang mengkhususkan sedekah subuh, sampai hari ini belum menemukan. Tetapi sekiranya sedekah itu termasuk yang dianjurkan di waktu subuh, bukan membatasi subuh, maka sedekah pada dasarnya bebas, namanya mutlak waktunya, punya keutamaan dengan keutamaan tertentu baik di waktu subuh. Nah, sampai sekarang belum saya temukan ada hadis yang sahih yang membatasi kekhususan subuh. Begitu kan? Ya. Ya, pertanyaan terakhir. Oh ya, gini lihat Mas. Ya, ini mahasiswanya. Siap. Kemarin demo tuh. Demo kena pentungan tuh. Lamun terkena pentungan can lulus. Gitu. Ya, jadi Ibu, ada orang yang punya idealisme turun di lapangan desingan peluru. Jadi peluru itu siga kaca pisuli. Rindu gitu Bu, mendengar beleduk gitu. Sebab bagi yang biasa mah bom 2 mah ditambul kamu ku Ibu mah gitu. Nikmat suara beleduk gitu Bu. Nepi ka dari pentung teh rindu, ente benjol teh nyari awak gitu. Nah, jadi ini penting apa man? Lihat Bu, Nabi telah memberikan panduan bagi umat Islam. Oke, dari mulai yang sifatnya seruan seperti yang diajarkan oleh Nabi, khusus Nabi itu mengajarkan satu doa, yaitu man waliya min umuri ummati fasyaqqa alaihim. Barang siapa yang dipercaya memegang urusan umatku, kemudian dia maka pasquk alaihi, semoga Allah pun mempersulit dirinya. Sebaliknya barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang memegang urusan umatku, maka mudahkanlah. Itu contoh berdoa. Kemudian setelah kita doa, sadar sekiranya pemimpin itu zalim, ternyata maka kita berdoa paling tidak kedzalimannya jangan berdampak kepada kita. Di antara doanya dicontohkan oleh beberapa sahabat atau tabi'in, yaitu Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wasupaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan min su'il imarosibyan, keburukan pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang jadi tersadar tapi jangan berdampak. Sudah, itu namanya moral. Di hadapan gedung DPR langsung demokna ke masyarakat langit agar ditujukan ke Allah. Allah berkuasa membolak-balikan hati manusia. 2, kemunkaran Nabi memberikan tahapan. 1, robah. Dengan apa? Dengan tangan, yaitu dengan power.
Sekiranya tidak mampu pabilisani, maka dengan lisan suratan, ajak ngopi bareng di kopi rehe gitu kan. Ternyata tidak mungkin juga. Akhirnya maka robahlah dengan hati. Minimal kita tidak menyetujui, kita benci, kita tidak mau menyokong, tetapi itulah adabul iman, selemah-lemah keimanan. Itulah diantara beberapa bentuk sikap umat Islam ini, bukan karena benci, bukan karena pro kontra terhadap personalnya, tetapi kita semua harus berpihak terhadap kebenaran dan mengenyahkan kebatilan. Begitu man? Terakhir asli, mari kita 1500. Nah, anu sakit pertosna di nun dari timbulkeun ka ieu ka para elit politik, tentunya kepada intelektual, secara jangka seperti reformasi Bapak Amin Rais gitu. Nah, ieu teh anu sakit adalah di anu lawan politik gitu. No sepuh mah seukeut. Sepuh mah seukeut. Tinggal apa? Jadi kita masyarakat Indonesia masih berusaha sabar untuk berhusnudzon bahwa para pejabat di pemerintahan kita masih punya iktikad baik. Tetapi mereka terus diganggu sehingga keberpihakan terhadap masyarakatnya itu mulai longgar. Berarti ada pihak yang menghendaki nu kuat, sponsor lebih kuat. Akhirnya sesama anak bangsa siga urang jeung aparat kepolisian. Kan aparat kepolisian teh sama-sama rakyat, Bu. Oke, tapi akhirnya kudu silih cacag di jalan. Nah, khawatir justru dikarenakan mereka kita harus saling membunuh sesama anak bangsa. Maka kepentingan asing, asing itu kuat dan asong jongos. Nah, saya menyebutnya pelacur intelektual atau prostitusi akidah. Agama Quran sudah mengingatkan samanang kolila. Nah, inilah yang bahaya, Pak. Nabi menyebutnya kaum ruwaibidah, yaitu gerombolan kaum fasik. Inilah diantara bahaya bagi kita. Maka urangna dijebak, padahal urangna rek didorong sesuai dengan keinginan mereka. Insya Allah cangkuang sanggar khususna parantos arasak dina maca situasi, maka tidak akan tertipu karena kemasan. Begitu, Pak? Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali Bapak Ibu di bulan November. Lengle, tentu semangat berjuangnya tak boleh kendor. Jangan kalah dengan mereka. Mereka gelo, urang kudu super gelo di dalam meraih kemanfaatan. Akhirnya saya mohon pamit Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Pada Al-Ustaz, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Amin Muhtar. Kajian pada malam hari ini terkait sistem pendidikan yang ada pada RUU maupun UU Cipta Kerja atau Omnibus. Ada hujah-hujahnya, ada dalil-dalilnya. Oleh karenanya mudah-mudahan karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Baik menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin di masyarakat, maupun menjadi pemimpin di tempat kerja kita, semua berlaku adil, menjadi pemimpin yang adil. Sebab kata Allah, adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Insya Allah
kita bisa bertemu kembali pada kajian-kajian yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ikhwatul Iman dan juga para pemirsa yang setia mengikuti kajian Sigabah maupun kajian-kajian yang lain. Haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.